Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ya, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang zakat ya. Zakat atau masuk ke dalam bab 4 kelas 6 kurikulum 2013 semester 1 ya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi zakat ya. Pertama-tama kita akan pelajari terlebih dahulu tentang pengertian zakat ya. Apakah zakat itu? Ya, secara bahasa zakat artinya adalah membersihkan atau mensucikan, yaitu dengan cara mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada si penerima zakat dengan ketentuan yang sudah diatur. Zakat sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau juga disebut sebagai zakat jiwa dan juga zakat mal atau disebut juga sebagai zakat harta. Zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat, dan hukum mengeluarkan zakat bagi yang mampu adalah wajib. Nah, sampai sini kalian sudah tahu ya gambaran tentang apa yang dimaksud dengan zakat itu ya. Jadi zakat ini fungsinya atau manfaatnya adalah untuk membersihkan atau mensucikan. Ya, sebagai manusia yang ada di bumi ini, manusia itu sejatinya diberikan yang namanya ujian atau cobaan. Jadi di sini tuh kita mengalami yang namanya ujian. Dan salah satu yang akan dijadikan ujian nanti adalah harta. Harta yang diberikan kepada kita sejatinya itu bukanlah milik kita, melainkan semuanya ini adalah milik dari Allah. Kemudian Allah memberikan ujian, yaitu zakat. Mau nggak orang-orang yang diberikan harta yang lebih ini memberikan sebagian rizki atau sebagian hartanya untuk orang miskin atau orang yang tidak mampu? Di sini ada dua golongan, satu orang mampu dan satu orang yang tidak mampu. Orang yang mampu ini ujian yang mendapatkan ujiannya adalah orang yang mampu. Nantinya di akhirat, orang yang tidak mampu atau termasuk ke dalam golongan penerima zakat sudah pasti nilainya akan 100, ibarat kata ini dinilai ya. Nilainya pasti 100 karena dia tidak mengalami ujian ini. Tidak melewati ujian ini, jadi nilainya pasti tuntas. Tetapi bagi yang mampu atau bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan pemberi zakat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, ini nanti akan nilainya akan jelek. Maka dari itu hikmahnya nantinya itu katanya ya yang miskin-miskin itu, orang yang tidak mampu itu lebih dulu masuk surga karena ketika dihisap ini nggak banyak. Sedangkan yang kaya, semakin banyak hartanya, semakin lama hisapnya. Karena nanti akan diperhitungkan ini harta kamu itu kamu pakai untuk apa saja, ini akan diperhitungkan. Kemudian sudah dibersihkan apa belum, disucikan apa belum ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat fitrah ya. Langsung kita masuk ke materi zakat fitrah. Tadi zakat ada dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan fokus untuk membahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu ya. Nah, zakat fitrah ini disebutnya sebagai zakat jiwa. Dibayarkannya setahun sekali ya, karena di bulan Ramadan. Pembayarannya itu di bulan Ramadan setahun sekali. Pembayarannya bisa dimulai dari mulai tanggal 1 Ramadan. Itu sudah boleh bayar zakat fitrah, boleh. Sampai akhir bulan Ramadan sebelum sholat Id. Nah, kalau untuk waktunya sendiri, ini
lebih bagusnya ya mendekati akhir bulan Ramadan. Walaupun dari awal bulan Ramadan juga sudah boleh. Alasannya karena salah satu syarat zakat fitrah ini adalah orangnya itu hidup hingga akhir bulan Ramadan. Sedangkan yang namanya umur itu manusia tidak ada yang tahu. Ya, manusia tidak ada yang tahu. Artinya kalau sebelum akhir bulan Ramadan orang itu sudah meninggal dunia, maka baginya tidak wajib membayar zakat fitrah karena udah meninggal dunia. Maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Makanya lebih baik itu di akhir-akhir bulan. Walaupun di awal bulan pun sebenarnya suka nggak apa-apa, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berikutnya nih, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Satu adalah orang-orang yang beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, sejak usia bayi hingga lansia, ya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu syaratnya adalah balik, ya. Sudah balik, sudah haid atau sudah mimpi basah bagi laki-laki. Kalau zakat fitrah ini bahkan bayi yang baru lahir itu juga udah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Hal ini karena yang menanggung zakat fitrah ini adalah kepala keluarga. Kepala keluarga atau kalau kepala keluarganya misalnya ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya ini mampu apa tidak? Kalau dia mampu, ya berarti dia sebagai penggantinya kepala keluarga, dia mengeluarkan zakat. Kalau golongan orang mampu ya, karena zaman sekarang banyak juga walaupun perempuan tetapi karirnya lebih tinggi dari laki-laki. Bahkan ada perempuan yang jadi presiden ya. Ada yang perempuan jadi presiden. Nah, berikutnya memiliki penghasilan yang cukup. Nah, ini syaratnya yang kedua, ini memiliki penghasilan yang cukup. Artinya kalau penghasilannya pas-pasan, hanya cukup buat makan aja, kalau dia zakat dia nggak punya uang buat makan, itu malah bukan golongan pemberi zakat tetapi penerima zakat, baginya tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Jadi syaratnya penghasilannya harus cukup. Nah, ini syarat yang ketiga seperti Pak Imam jelaskan tadi, masih hidup hingga akhir bulan Ramadan. Sehingga untuk waktu pembayaran zakat ini lebih bagusnya itu di akhir bulan Ramadan. Karena kalau umur nggak ada yang tahu, misalnya di pertengahan bulan Ramadan orang itu sudah meninggal dunia, kan tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Tetapi harapannya itu bisa menyelesaikan bulan Ramadan, harapannya. Tapi kan namanya umur tidak ada yang tahu, makanya lebih afdolnya itu di akhir bulan, walaupun di awal bulan pun sah atau tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada ketentuannya ya. Jika di Indonesia itu adalah makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya itu adalah berupa beras. Mungkin lain lagi kalau ada daerah yang bahan makanan pokoknya itu sagu, jadi tiap hari makannya sagu terus nggak pernah makan beras, ya maka yang dijadikan zakat adalah sagu. Kalau ada wilayah yang tiap hari itu makannya jagung terus, rutin itu jagung terus, makanan pokok di situ jagung, ya pakai jagung ya, walaupun nggak tahu ada apa tidak ya. Untuk jumlahnya beras yaitu sejumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Nah, ini bedanya tolong diperhatikan ya. Kilogram itu adalah satuan berat, sedangkan liter itu adalah satuan volume. Nah, kalau ditimbang ini kurang lebih sama, antara 2,5 kilo sama 3,5 liter itu kurang lebih sama ya. Nah, jadi kalau orang beli beras itu kan ada yang pakai gayung minyak literan itu 1 liter, tapi ada juga yang ditimbang pakai timbangan, itu kilogram ya. Langsung saja kita ke contoh soal ya, supaya lebih mudah menjelaskannya ya. Contoh soal yang pertama, Bapak Didi memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Berapa kilogram zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Soal yang kedua,
Bapak Yayan memiliki seorang istri dan belum memiliki anak. Ini karena pengantin baru ya. Berapa liter beras yang harus dikeluarkan ya? Soal yang pertama ini adalah kilogram, soal yang kedua adalah liter satuannya ya. Kita langsung ke jawabannya. Jumlah keluarga Bapak Didi ada 6 orang. Satu Pak Didi, dua istrinya, yang 4 orang sama 4 orang anaknya, jadi jumlahnya ada 6 orang. 6 orang dikalikan 2,5 kilogram, karena satuannya kalau kilogram kalau kilogram itu 2,5 ya, ketemu 15 kilogram. Jadi zakat fitrah yang dikeluarkan Bapak Didi adalah 15 kilogram. Nah, kemudian soal yang kedua, Bapak Yayan memiliki seorang istri, belum memiliki anak karena pengantin baru. Yang ditanyakan berapa liter beras yang harus dikeluarkan Pak Yayan. Nih Pak Yayan beli berasnya literan ya di warung karena nggak ada timbangan, adanya gayung, gayung literan, maka belinya literan ya. Untuk 2 orang, satu orangnya 3,5 liter, 3,5 liter kali 2 ketemu 7 liter. Jadi beras yang harus dikeluarkan oleh Bapak Yayan untuk zakat fitrah adalah 7 liter ya. Sampai sini eh, Pak Imam anggap kalian sudah paham ya, karena ini sangat mudah sekali, hanya perkalian. Pak Imam yakin kalau udah kelas 6 perkalian koma itu sudah tidak bingung lagi ya. Perkalian yang ada komanya, padahal apalagi komanya cuma koma 5 ini. Pak Imam kira kalau udah kelas 6 sudah tidak mengalami kesulitan untuk perkalian ini. Setelah pembelajaran ini Pak Imam akan memberikan soal latihan untuk kalian kerjakan. Nah, pembelajaran kali ini Pak Imam anggap cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.